Mas Prima Jogja. Halo, ketemu lagi dengan saya Prima Agus Setiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Di episode kali ini kita membahas apa ya? Masih dalam 30 hari bersuara 2022. Mas Prima Jogja MPJ Podcast mempersembahkan 30 hari bersuara 2022. Ingin jadi pemimpin? Belajar dari pengembala kambing. Sederhana tetapi dampaknya sangat luar biasa. Walaupun seorang pengembala kambing ataupun domba, di mana kita bisa memetik pelajaran itu. Tak usah dengan teori-teori yang berat. Bila memang kapasitas kita tak mampu, kita bisa belajar dari berbagai aktivitas. Salah satunya menjadi pengembala domba atau kambing. Ini tidak menutup kemungkinan angon bebek juga sama. Walaupun memang ini konteksnya beda. Kepemimpinan dengan jiwa angon inilah yang menjadi dambaan semua orang. Memang secara umum pemimpin itu harus di garda depan, harus memegang kendali, dan masih banyak lagi. Namun ada kalanya pemimpin itu di belakang, tapi bukan berarti jelek. Sekali lagi, pemimpin itu ada kalanya berada di posisi belakang, tetapi bukan berarti pemimpin tersebut jelek karena di belakang pasukannya. Namun pemimpin di belakang diharapkan memberikan arahan yang bijak terhadap anak buahnya, memberikan keleluasaan dalam melaksanakan apa yang sudah disepakati tanpa keluar dari aturan-aturan yang ada. Selama perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya itu baik dan tidak melanggar aturan, monggo. Pemimpin yang ada di belakang memberikan arahan, memberikan motivasi untuk anak buahnya. Pelajaran dari siapa? Seorang penggembala. Angon bebek pun demikian. Walaupun memang sama, tetapi ada teknik yang berbeda. Kalau bebek dalam memberikan kode, kayu yang kita gunakan untuk menggiring bebek itu ke arah kanan, maka bebek itu belok ke kiri. Namun sebaliknya, kayu yang kita gunakan untuk menggiring bebek itu ke kiri, maka bebek tersebut akan belok ke kanan. Rumit. Loh Mas Rim, kok kita belajar dari penggembala kambing, penggembala hewan, bahkan angon bebek, kok nggak pakai teori-teori yang ada di luar negeri, yang sudah ada, seperti leadership dan lain sebagainya. Mas Prim bisa, tetapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Itu yang menjadi tanda tanya. Bisa, tapi apakah Mas Prim siap mempertanggungjawabkan apa yang Mas Prim sampaikan? Ya, kalau teori yang Mas Prim sampaikan itu tepat, kalau tidak bisa masalah. Berabe nanti jadinya Mas Prima yang jadi sasaran. Salah dalam menyampaikan sumber, salah dalam menyampaikan teori siapa, dan yang membuat teori itu siapa. Itu bisa berapi. Nah, ujung-ujungnya nanti Mas Prima yang kena undang-undang, lebih-lebih undang-undang hak cipta. Itu yang menjadi masalah. Maka Mas Prim mengambil cara yang sederhana. Salah satunya penggembala kambing, angon bebek, angon pitik di sebuah desa. Loh, tapi kan Mas, angon bebek seperti itu kan pekerjaan yang stop. Bukan itu. Selama caranya itu baik dan niatnya juga baik, insya Allah halal thayyiban. Baiklah, walaupun sebagai seorang penggembala, angon bebek itu tidak masalah. Itu tidak hanya masalah memberikan arahan dengan bijaksana, tetapi ada yang lain. Pemimpin di belakang, yaitu mengawasi bila ada anak buahnya yang melakukan hal-hal yang keluar dari aturan. Sekali lagi, ada kalanya pemimpin itu di belakang tidak hanya memberikan arahan atau motivasi, tetapi itu juga sebagai cara untuk mengawasi dari jarak jauh anak buah yang disinyalir melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau bahkan melanggar. Mas Prima ngambil yang sederhana aja ya.
Mas Prima tidak berani yang teori-teori yang berat-berat. Mas Prima bukan pakar hukum. Mas Prima bukan pakar kepemimpinan leadership seperti teman-teman yang ada di universitas yang bergengsi yang ada di Indonesia. Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak, Mas Prima tidak mengambil itu. Karena Mas Prima ini keilmuannya, kapasitasnya bukan orang yang lebih paham dengan itu. Tapi Mas Prima justru paham dengan bidang lain. Kalau yang teori-teori kepemimpinan yang teman-teman inginkan dengan teknik-teknik yang sedemikian rupa dari luar negeri misalkan, atau dengan literatur yang lain. Namun kapasitas Mas Prima tidak ke situ. Kemampuan Mas Prima di bidang lain, bukan yang teori berat-berat. Karena Mas Prima ini bukan seorang visipol. Jadi tidak pas kalau Mas Prima membahas tentang teori-teori yang berat. Jadi teman-teman, intinya belajar menjadi pemimpin melalui penggembala adalah sebagai salah satu cara kita untuk meresapi satu manfaat di mana dari seseorang penggembala inilah kita bisa belajar untuk mengayomi, memberikan arahan, memberikan motivasi, plus mengawasi apabila ada orang-orang atau anggota ataupun anak buah yang disinyalir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja yang bisa Mas Prima sampaikan. Bila ada kesalahan itu memang dari Mas Prim sendiri. Namun bila ada manfaat yang didapat dari Mas Prim, semua dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Masih dalam 30 hari bersuara 2022 oleh The Podcasters Indonesia dan Podcaster Netra Indonesia. Mas Prima Jogja.